Mereka dalam perjalanan menuju gua ini ketemu seseorang pemuda pula yang punya iman juga kuat, dan pemuda itu membawa anjing. Ya, sehingga ini setelah rundingan di perjalanan mereka gabung untuk menuju persembunyian di Gua Kahfi. Ya, nama-namanya niki disebut namanya Kastunus nomor setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sederek sedaya rahimakumullah, marilah kita senantiasa menghaturkan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan karunia kenikmatannya sehingga sampai sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini. Semoga awal sampai akhir yang kita lakukan merupakan amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita di yaumil qiyamah, keluarga kita, orang tua kita dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sonten menika temanipun kisah Ashabul Kahfi. Kula panjenengan sampun sering mirengake kisah-kisah di dalam Al-Qur'an termasuk Ashabul Kahfi. Kisah ini dimuat di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Surat Al-Kahfi ini surat yang ke-18. Kalau menggunakan Al-Qur'an standar halaman 293. Surat Al-Kahfi sangat dianjurkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Dados mboten namung Yasin. Nggih. Kula panjenengan sewaktu-waktu cobalah membaca surat Al-Kahfi. Bisa juga mungkin surat Al-Waqi'ah. Bisa juga yang dilakukan Rasul surat Al-Mulk. Nah, niku ampun Yasin mawon nggih. Jadi bisa diganti mungkin sewaktu-waktu surat yang lain yang dianjurkan. Ananging surat Al-Kahfi menika kathah ayatipun. Nggih. Perlu beberapa waktu untuk menyelesaikan. Meskipun tidak langsung bisa selesai satu surat, menika saged bertahap. Bakdo maghrib ngantos selangkung ayat. Ya. Terus bakdo isya tambah malih. Nek dereng rampung bakdo subuh dipun terasake dinten Jumatipun. Orang yang membaca surat Al-Kahfi, apalagi setiap malam Jumat, hari Jumat, besok di hari kiamat akan memancarkan cahaya dari dia membacanya sampai ke tanah suci. Untuk apa cahaya ini? Menerangi di kegelapan hari kiamat. Kula jenengan melintas Shirathul Mustaqim butuh penerangan. Kalau nggak punya penerangan, tidak tahu arah sehingga akan mudah
jatuh terjerembab di dalam neraka. Mula niki cahaya mari kita dapatkan melalui membaca surat Al-Kahfi. Di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi, ya, ayat 9 sampai 26 tadi. Kisah ini diawali adanya raja yang bernama Dicyanus. Ini raja di Romawi. Tahun 249 dia memerintah sampai 251. Ini terkenal raja yang sangat kejam. Semua rakyatnya diperintahkan menyembah berhala dan menyembah kepada dirinya. Kalau tidak mau, maka rakyat itu akan disiksa, akan dibunuh. Itulah Raja Dicyanus. Tapi dia seorang ahli militer, ya. Dia juga di samping seorang raja mengaku untuk disembah, diagungkan oleh rakyatnya. Dan ini terjadi pertengahan antara lahirnya Nabi Isa dengan lahirnya Rasulullah. Rasulullah lahir tahun pinten? 571. Nabi Isa lahir tahun pinten? Tahun 1 Masehi. Itu kan tahun setunggal, saat ini mau tahun 2024. Iku umurnya Nabi Isa wis 2024. Ya mbak lahir tahun setunggal. Saat derenge Nabi Isa hitungane mundur, yaitu tahun sebelum Masehi. Ya. Mundur 1 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi, ngeten mundur. Okay. Dan ini kejadian itu di pertengahan tahun itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nah, tengah-tengahnya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, agama Nasrani sudah mulai ditinggalkan ajarannya. Sebagian kecil saja yang masih melakukan ajaran itu. Maka banyak di antara umat manusia menyembah berhala karena dipaksa oleh raja yang berkuasa. Iki latar belakangipun nggih. Lajeng wonten setunggalipun kelompok pemuda. Nah ini lakone niki dari golongan bangsawan yang memiliki kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Percaya pada Allah sebagai Tuhan. Tuhannya Nabi Isa itu ya Allah. Tuhannya Nabi Musa Allah, Tuhan Nabi Adam Allah, Tuhan Nabi Muhammad Allah. Pemuda ini punya kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Karena raja memaksa rakyat harus menyembah berhala dan menyembah dirinya, maka mendengar ada sekelompok remaja yang masih percaya pada Allah, dipanggillah sekelompok remaja ini untuk datang ke istana. Utusan dikirim, panggil dia datang ke istana untuk menyembah berhala, menyembah kepada raja. Kalau tidak mau, nanti akan saya berikan sejumlah hadiah untuknya, akan diberikan jabatan kepadanya, asalkan dia mau meninggalkan kepercayaannya, beralih kepada kepercayaan yang diikuti oleh raja dan mayoritas rakyat saat itu. Akhirnya bagaimana? Pemuda ini menolak dengan tegas. Mereka tidak mau memenuhi panggilan raja. Dan mereka ini berusaha untuk menyelamatkan diri, mengasingkan diri di tempat jauh dari kehidupan masyarakat. Mereka menuju kepada Gunung Dicyanus. Gunung ini ada guanya. Maka masuklah dia di dalam gua itu. Akhirnya disebutlah gua itu dengan Gua Al-Kahfi. Tapi mboten sami kalih tenggene Tuban daerah kula niku wonten nggih, teng mriku niku gua tapi dibuat itu ternyata aslinya mboten ngoten ya. Jadi niku wonten lebetipun wonten masjid, lebetipun wonten panggenan-panggenan ngados dene riyen dingge
bersembunyinya para wali Allah. Ada yang menyebut di situ gua Al-Kahfi, tapi namun sebutan mawon. Gua di dalam tanah itu banyak di daerah mriko. Nah ini di mana letaknya gua tersebut? Letaknya itu ditemukan sekarang ini di Yordania. Yordania niku pundi sing sakniki nembe terjadi konflik. Niku Yordania, Suriah, kemudian Lebanon, Palestina, ini dulu namanya negara Syam. Jadi di Yordanianya itu gua Ashabul Kahfi ini ditemukan. Ya. Mereka setelah menemukan gua itu masuk ke dalam gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepadanya. Sehingga raja yang dolim ini mengutus utusan untuk mencarinya. Di mana pemuda ini? Dipanggil tidak pula, datang ke istana. Maka petugas dari kerajaan mencarinya. Ditemukan di dalam gua itu ada bekas-bekas seseorang masuk, tapi setelah diteliti sampai dalam tidak ada satupun orang yang tinggal di dalam gua. Niki pun dilindungi Gusti Allah kados dene Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dicari-cari Bani Israel, akan dibunuh, akan disalib. Kemudian Nabi Isa itu diangkat Allah ke langit. Ya. Wa ma qataluhu, tidaklah mereka membunuh Nabi Isa. Wa ma shalabuhu, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin subbiha lahum, akan tetapi Allah menyerupakan seseorang seperti Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini mboten disalib. Nabi Isa mboten dibunuh, masih hidup. Kemana? Niki dalam surat An-Nisa diterangkan 158, barrafa'ahu Allahu ilaihi, Nabi Isa itu diangkat Allah, ya, dan sampai sekarang masih ada, cuma tidak terikat oleh ruang, waktu dan masa. Nabi Isa gambile teng langit, ya, sakniki umure pun 2024 tahun. Tapi tidak terus menua, tidak. Nabi Isa masih berusia 33 tahun dan belum menikah. Nanti menjelang hari kiamat, Nabi Isa akan turun dari langit untuk turun ke bumi. Dan itu pertanda hari kiamat sudah dekat. Ashabul Kahfi sama. Dia masuk ke dalam gua. Kemudian Allah menidurkannya. Telinga tidak mendengarnya. Sehingga tidurnya pun pulas sampai 309 tahun. Itu pirang generasi. Ya, 309 tahun. Nek wong rata-rata umure suwidak pinten niku? Ya, ada pinten Bu? Ya 6 kok pinten generasi ya. Nah, niku tidurnya sampai itu. Dia tidak merasakan bahwa tidurnya panjang. Temannya bangun, berapa lama kita tidur? Sehari, ada yang bilang sehari semalam, tidak sampai ratusan tahun. Tapi Allah ini menghentikan masa kepadanya, sehingga dia pun bangun dari tidur layaknya seperti hanya satu malam. Tidak terus rambutnya gondrong-gondrong, mergo wis 309 tahun, kukune dawa-dawa mboten ngoten. Biasa. Nah inilah suatu keajaiban kalau Allah menghendaki seseorang bisa saja dihentikan dari perjalanan waktu, masa, ya, dan juga ruangan. Dan ini ya. Mereka ini diselamatkan oleh Allah karena mereka pernah berdoa. Dungane niki wonten surat Al-Kahfi ayat 10, sering kita baca doa ini di dalam doa tahlil, nggih. Kula mau sejak mulai awal nggih. Idza awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Faqalu, mereka memohon kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Niki dongane niki.
Saged kula dengan contoh. Rabbana wahai Tuhan kami, atina beri kepada kami miladunka di sisi Engkau wahai Allah rahmatan rahmat. Terus nyuwun rahmate Gusti Allah, belas kasihannya Allah. Wahai lana min amrina rasyada, sempurnakanlah kepada kami ya urusan-urusan kami dengan petunjuk yang lurus. Niku donga sae. Nek kula jenengan dalam kegelisahan, tidak aman, bacalah doa ini. Mengke panjenengan buka surat Al-Kahfi ayat 10 nggih. Surat Al-Kahfi niku gampil tengah-tengahe Al-Qur'an sing biasane wonten tulisan merah wal yatalat tof, itu tengah-tengahe Al-Qur'an niku. Lah niki donganipun Ashabul Kahfi diijabah Allah sehingga dia diberikan rahmat oleh Allah, diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus, tetap menjaga imannya, tidak disiksa ataupun dibunuh oleh raja yang dolim. Berikutnya ayat yang ke-11 menyatakan fadharabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Fadharabna kami tutup ala azanihim telinga mereka, ditutup telinganya, orang krungu napa-napa. Fil kahfi di dalam gua sinina beberapa tahun adada bilangan. Jadi oleh nutup Gusti Allah telinga tidak dengar itu sampai bertahun-tahun. Kula jenengan jane nek tilem sare tidur juga tidak dengar apa-apa. Tapi nek ibu-ibu mume tasih mireng Bu nggih. Soale hubungannya nek ibu-ibu karo anak-anak yang masih kecil. Biyen isih prawane ya turune moro angel gugane. Tapi sakbare duwe anak, pikirane teng anak, engko anake nang lompat terus glundung. Lah niki nggih. Niku ibu-ibu ana anake nangis sithik wis tangi. Lah niku nek bapak-bapak lanjut ngoroke, ibu-ibu tangi. Ya. Ana kresek sithik njaluk mimik napa-napa tangi. Mulane ibu-ibu ini biasanya kalau tidur tidak seperti para bapak, nyenyak tidurnya. Lah niki mboten krungu napa-napa niki. Nggih. Karena Allah memang telah memberikan rahmatnya kepada Ashabul Kahfi. Ya. Mereka dalam perjalanan menuju gua ini ketemu seseorang pemuda pula yang punya iman juga kuat, dan pemuda itu membawa anjing. Ya, sehingga ini setelah rundingan di perjalanan mereka gabung untuk menuju persembunyian di Gua Kahfi. Ya, nama-namanya niki disebut namanya Kastunus nomor setunggal, nomor kalih Martinus, nomor 3 Maxalmena, nomor 4 Danimus, nomor 5 Bairunus, nomor 6 Tamlika, nomor 7 Yadbunus. Memang nama-nama ini nama orang Romawi. Nek wong Jawa nggih bangsane niki wau nggih, Pak Sukimin, Pak Parman, lha niki nggih. Ya niki wau wong Jawa. Nek wong mriko nggih jenenge ngoten-ngoten niku. Nah niki nama anjingnya Kitmir. Kitmir. Kitmir itu nek bahasa Arab artine napa? Kulit ari, kulit yang paling luar yang tipis niku. Lah niki jumlahnya bertujuh bersama satu ekor anjing. Ya. Ini pemuda-pemuda yang handal, dia menyelamatkan imannya meskipun harus berhadapan dengan raja yang zalim. Niki pentingnya kula panjenengan mengambil iktibar pelajaran dari kisah ini. Jangan sampai iman ini tergadai meskipun hidup sulit. Kadang-kadang suami tidak lagi kerja, di PHK, ditawari oleh pihak lain, Pak, mau kerja di tempat kami, ya, akan kami beri gaji yang layak, tapi syaratnya gaji niku dipun pendet wonten panggenanipun ibadah kula tenggene, ya, ibadah mereka. Dan untuk mengambil gaji harus menyatakan mengikuti ajaran agama
mereka kadang karena terpaksa hal itu dilakukan. Seperti ini telah menjual agama. Tidak boleh. Maka mari kita contoh keteguhan 7 pemuda yang menegakkan imannya meskipun menghadapi penguasa yang zalim. Ya. Niki setelah mereka berada di dalam gua itu 309 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membangunkan mereka yang bertujuh, ya, bangun dari tidur saling bercakap bertanya, ya, mereka ada menanyakan berapa lama kita tidur di tempat ini, mereka saling berselisih, tapi umumnya orang tidur tidak melebihi dari 1 hari 1 malam, ya. Aniki, tapi ternyata hitungan setelah mereka ini bangun dari tidur, mendapatkan rajanya sudah berganti beberapa kali. Rajane nalika niku bernama Theodosius II. Niki yang berkuasa, raja niki pun boten kejam kados dene awal-awalipun. Raja niki pun sae kalih agama Nasrani, membiarkan agama itu untuk diamalkan. Tapi raja yang dulu yang ketika dia bersembunyi, rajanya zalim, beribadah kepada Allah dilarang. Nah, akhirnya bagaimana? Bertujuh ini dia merasa telah mengalami sesuatu keajaiban, ya. Karena orang-orang yang hidup itu sudah banyak berubah, lingkungannya yang dulunya jauh dari perkampungan, sudah banyak penduduk yang membuat tempat tinggal di situ. Sudah mulai maju kebudayaan peradabannya. Ini sudah 309 tahun. Padha wae penjajahan Belanda nggih. 3 abad niku nggih. Maka ini sudah beberapa generasi, sehingga setelah dia mengetahui kondisinya telah aman, tidak lagi dilarang untuk mengamalkan ajaran kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dia pun ya kembali kepada masyarakat untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Karena saat itu Islam belum turun, Nabi Muhammad belum lahir, maka mereka masih mengamalkan ajaran Nasrani. Meskipun demikian, kepercayaan kepada Allah sama dengan kita. Ya, cuma rasulnya berbeda. Rasulnya adalah Isa Al-Masih. Rasul boleh berganti-ganti karena Rasul ada 313 yang diutus oleh Allah. Ya, maka Rasul kita dengan Rasulnya zaman Ashabul Kahfi berbeda, syariatnya berbeda. Walaupun demikian, Ashabul Kahfi ini tergolong orang-orang yang nantinya akan mendapat lindungan naungan pada hari kiamat. Kula nate matur sabaatun ana 7 yudhilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan ini akan dinaungi Allah di hari kiamat. Pada saat itu banyak orang tidak mendapat naungan. Matahari rendah, panasnya luar biasa. Tapi ada orang mendapat naungan. Di antaranya siapa? Sabun nasa'afi ibadati rabbihi. Di antaranya pemuda-pemuda yang semangat untuk beribadah kepada Allah. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Mula kula panjenengan duwe putra-putri, remaja-remaja kita, remaja putri kita, mari dididik yang baik supaya punya keimanan yang mantap, tidak mudah goyah. Ya, itu bisa dilakukan. Karena remaja-remaja itu kalau sudah mendapatkan pendidikan yang bagus dan dia sudah meyakininya, ini akan teguh dalam pendiriannya. Tapi nek kula dengan pemuda-pemudanya, anak-anak remaja kita tidak dididik dengan benar, maka imannya akan labil, mudah terpengaruh oleh yang lain. Mula tugas kula panjenengan mari kita perhatikan remaja-remaja kita, anak-anak kita, agar mereka memiliki akidah yang kuat, kepercayaan yang benar. Dari kisah Ashabul Kahfi ini
dapat diambil pelajaran yang pertama, ya, bahwa mempertahankan keimanan itu sangat penting. Karena kalau orang itu tidak punya iman, besok di akhirat tidak akan bisa masuk surga. Yang kedua, ya, di dunia ini senantiasa ada berpasangan, ada orang-orang beriman secara kuat, di sisi yang lain ada orang yang kafir dan musyrik. Itu sepanjang sejarah terjadi seperti itu. Ya. Mula kula jenengan ngadepi tiyang sae niku kalih boten sae pun isine donya niku. Aja kaget nggih. Tidak semua orang baik dan tidak semua orang itu jahat. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, niku nggih. Ingkang nomor 3, pentingnya berdoa. Ternyata doa ini kalau diijabah Allah akan menjadi hal yang luar biasa. Rizki sulit, nek jenengan donga kanthi estu, dongane dipun ijabah, rizki menjadi lancar. Sakit parah, sakit yang berat, ya. Ketika kita berdoa, mohon disembuhkan, kok Allah mengijabah doa, sakit akan diringankan. Duniku, kula panjenengan ngadepi keluarga yang berantakan, suami istri tidak sejalan, anak-anak pun membantah orang tua, mohonlah kepada Allah perlindungan. Kalau Allah ijabah, suami akan baik, istri menjadi baik, anak-anak kita pun menjadi anak soleh dan solihah. Niku donga ampun ditilar. Napa mawon ingkang kula panjenengan adepi, donga sampun ngantos dipun tilar. Nggih. Yang keempat, Allah memberi pertolongan bila seseorang memiliki keinginan yang baik. Dengan kula kedah gadai keinginan baik keluarga kita harus punya, ya. Keinginan baik untuk anak-anak kita harus punya. Nek kula jenengan mboten gadai keinginan yang baik, kehidupan yang baik, anak-anak yang baik, maka sulit akan tumbuh generasi dan keluarga yang baik di dalam keluarga kita. Terakhir yang kelima, pemuda itu bisa diarahkan menjadi baik maupun buruk tergantung pada orang tua dan lingkungannya. Ini contoh pemuda Ashabul Kahfi. Mereka mendapatkan pendidikan dari keluarganya sehingga punya akidah yang kuat. Nek wis kuat, pemuda itu akan mempertahankan ideologinya meskipun menghadapi hal-hal yang menentang kepadanya, dia akan tetap konsisten di dalam jalan yang telah dipilihnya. Tapi nek pun kadung rusak, sulit pemuda itu untuk diselamatkan. Kadang-kadang orang tua nasihatnya ditolak, sedangkan nasihat dari teman-teman kawannya, padahal itu buruk nasihat itu, bisa saja yang dituruti dari teman dan kawannya. Demikian kisah singkat tentang Ashabul Kahfi beserta hikmahnya. Semoga kita bisa mengambil keteladanan dari kisah ini. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Monggo Bu Nur Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Haji, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, kadangkala kita itu dijahatin orang atau didolimi atau kita digibahin orang. Iya. Nah itu bagaimana menyikapinya Pak Haji? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita disikapi tidak baik oleh orang lain, didolimi, bagaimana sikap yang baik untuk kita? Kita sangat dianjurkan untuk tetap bersabar, menjaga diri, untuk tidak emosi, tidak terpancing oleh kezaliman orang lain. Selagi itu masih aman untuk diri kita. Tapi nek pun boten aman, ya, kula panjenengan disebarluaskan tidak hanya perilaku-perilaku yang sederhana, tapi yang berat. Mungkin tuduhan-tuduhan yang berakibat orang lain akan memusuhi kita. Kalau terjadi seperti itu, maka sebaiknya untuk diurus lewat lembaga yang ada. Pak RT, monggo rawuh tenggen kula, tiyang ingkang dolimi dipun undang. Ya, saya telah diperlakukan zalim oleh
seseorang ini, dia mengatakan demikian supaya diselesaikan. Tapi nek nggur diomongke hal-hal ringan dari keburukan kita, tidak usah terpancing. Besok dia akan rugi karena keburukannya, kebaikan-kebaikannya akan diberikan orang yang dizalimi. Keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepadanya. Itu besok rugi ya Mbak. Mulane kula jenengan kalau itu tidak bersangkut masalah-masalah yang krusial, sebaiknya kita menahan diri. Jenenge ning donya iki apik ya diomongke, elek ya diomongke, wong meneng ya dadi omongan, kayak meneng tapi sak benderin jerone atine remuk nika. Kadang ngoten niku, kakean ngomong ya isek diomongke ya. Lah kula panjenengan nggih menahan diri saja. Niku teng pundi-pundi wonten ngoten niku. Nggih, wonten. Terus kalau itu tidak sangat membahayakan, kalau membahayakan ya tadi lewat jalur yang ada formal kita selesaikan supaya nama baik kita bisa direhabilitasi, supaya orang itu mendapatkan mungkin hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ngoten nggih. Monggo setunggal napa kalih malih monggo wonten. Boten wonten. Menawi boten wonten sampun cekap insyaallah mungkin sanes wekdal saged dipun lajengaken malih. Ya, matur suwun peratosanipun jawah-jawah tasih kersa ngaji ini luar biasa. Kudu jenengan kula peksake ngeten. Soalnya nek mboten dipeksake kapan lagi kita akan menambah ilmu. Nggih. Jarene lunyu-lunyu penek ono. Walaupun sulit kita tidak boleh ya terhalang dengan kesulitan. Kula yo tetep berangkat, panjenengan napa malih omahe kene kudu berangkat nggih. Ya, Pak Bowo berangkat gasi kok nggih. Ngaten. Mekaten menawi nggih matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.